Peta politik ke depan diyakini bakalan diwarnai persaingan diam-diam di antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mereka bakal berebut pengaruh dalam menjalankan pemerintahan dan pastinya di benak mereka sudah terbayang pertarungan buat pemilu 2029 juga. Buat 5 tahun mendatang. Sejak sekarang mereka sudah harus pasang kuda-kuda. Maka kita perlu melihat bagaimana ke depannya. Kemana Ibu Mega, Caimin, dan Pak Surya Paloh mengarahkan dukungannya. Di luar kelima partai utama, 2 partai pendukung tampak sudah lebih jelas posisinya. PAN ada di kubu Pak Jokowi, dan Partai Demokrat lebih condong ke Pak Prabowo, yang sesama tentara. Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan, dengan modal hanya 4% suara, mungkin peran mereka kurang signifikan. Kalau formasi Gerindra Demokrat terbentuk mendukung Pak Prabowo, suara mereka kira-kira 21% suara. Sementara itu, formasi Golkar, PKB, dan PAN di kubu Pak Jokowi bakal mengantongi sekitar 33% suara. Dengan formasi seperti ini, posisi Pak Jokowi jelas sangat kuat buat mengunci Pak Prabowo. Makanya nih, dengan melihat konfigurasi seperti ini, kita bisa paham mengapa sekarang ini Pak Jokowi tidak terlalu peduli kalau PDI Perjuangan ada di posisi sebagai oposisi. Sementara Pak Prabowo sangat mengharapkan PDIP ini masuk juga ke koalisi pemerintah untuk menjadi penyeimbang. Yang bisa kita yakini sekarang, Pak Prabowo dan keluarganya bersama-sama para pendukungnya, mereka pastinya nggak mau Pak Prabowo cuma jadi presiden boneka yang dikendalikan dari belakang oleh Pak Jokowi. Makanya sekarang ini Pak Prabowo pasti sedang mati-matian membangun koalisinya sendiri. Mungkin langkahnya termasuk mengamankan PKB dan tentu saja terus berusaha membujuk PDI Perjuangan buat masuk ke pemerintahan. Lalu bagaimana dengan PKS, Partai Keadilan Sejahtera? Dalam posisi suara yang relatif merata ini, pastinya sekitar 8% suara mereka punya arti yang penting. Mereka jauh lebih penting dibandingkan P3, Partai Persatuan Pembangunan, yang kalaupun lolos ke Senayan, mereka cuma mendapatkan 4% suara. Terakhir, tampaknya nih, di tengah deru persaingan yang semakin meningkat, Pak Jokowi ingin sedikit meredam ketegangan. Pak Jokowi pun memberikan hadiah istimewa kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo dijadikan jenderal penuh. Padahal semua orang tahu kalau dulunya Pak Prabowo ini dipecat dari ketentaraan akibat menculik para aktivis pro-demokrasi. Langkah catur Pak Jokowi ini mungkin bisa sedikit meredam sepak terjang Pak Prabowo agar tetap dalam kendalinya. Tapi, sebagaimana langkah-langkah Pak Jokowi sebelumnya, pilihan ini benar-benar sebuah penghinaan terhadap demokrasi di negara kita. Ini benar-benar penghinaan terhadap para korban dan keluarga korban tragedi 1998. Dalam semua permainan catur politik ini, Pak Jokowi benar-benar mengangkangi demokrasi. Benar, besok Pak Prabowo akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Hal yang sama pernah diperoleh oleh Pak Jenderal SBY, kemudian Pak Luhut, Pak Hendro Priyono, dan beberapa tokoh yang lain.